Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang dan balik lagi ke subscriber build. Udah gak kerasa banget ya, ini udah subscriber build yang ke-8. Tapi di episode kali ini kita nggak akan ngerakit mini ATX, tapi kita bakalan ngerakit ATX full ya, full ATX malahan. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita ke perkenalan part list yang akan kita pakai di build kali ini. Oke, pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesornya kita pilih dari Intel i5 13500. Masih sama dengan build yang sebelumnya, Intel i5 ini udah dibekali 14 core dan 20 thread. Bisa boosting sampai 4,8 GHz. TDP ratingnya ada di 150 Watt dan dia memiliki 24 MB cache. Nah, untuk i5 ini harus banget wajib memiliki cooler yang mumpuni ya. Soalnya boostingnya aja bisa nyampe 150 Watt. Oke, kita berpindah ke motherboard. Untuk motherboard yang dipilih, ini adalah dari Asus ROG Strix B760G Gaming Wi-Fi. Jadi ini ukurannya masih MATX ya, walaupun casingnya kita pakai full ATX. Karena emang kalau mau beli board yang full ATX itu agak lebih sedikit mahal. Untuk secara performanya ya kurang lebih sama lah ya. Tapi nggak perlu diraguin kalau udah performanya ROG itu pasti biasanya udah mantap-mantap. Untuk motherboard ini masih tetap sama ya, masih bisa support Intel Gen 12 dan Gen 13, tapi di board ini kita udah bisa support DDR5, jadi udah nggak DDR4 lagi nih. Nah, untuk I/O portnya juga udah diberi cukup banyak banget ya, melimpah banget ini. Udah ada 7 USB Type A, ada juga 2 USB 2, ada Wi-Fi-nya, audio portnya udah lengkap, ada colokan LAN juga, dan speednya masih tetap di 2,5 GB. Oke, sekian dari motherboard, langsung kita berpindah ke memori atau enggak RAM. Nah, untuk RAM yang dipilih di build kali ini adalah dari G.Skill Trident Z5. Jadi ini udah versi DDR-nya 5 Trident Z. Ini udah RGB juga dan warnanya ini agak sedikit silver keputihan gitu, jadi mantap banget lah warnanya. Untuk speednya dia udah ada di 6000 mega transfer per detik dan untuk kapasitasnya ini ada di 32 GB. Jadi udah cocok banget untuk performa gaming kalau enggak performa productivity-nya. Oke, langsung kita berpindah lagi ke storage yang dipakai. Untuk storage yang dipakai di build ini kita pakai dari XPG. Seri yang kita pakai ini adalah Gemix S70 Blade yang kapasitasnya ada di 1 TB. Lalu udah support PCIe Gen 4 juga. Untuk speednya udah nggak perlu diraguin lagi, yang pasti read-nya ini bisa sampai 7400 MB per detik. Kalau nggak write-nya itu bisa sampai 6800 MB per detik. Karena si SSD ini udah memiliki DRAM, jadi udah nggak perlu khawatir, pasti performanya bakalan jauh lebih kencang daripada SSD yang nggak pakai DRAM cache. Oke, untuk pilihan GPU-nya akhirnya kita jatuh kepada RX 6700 XT. Nah, untuk brand yang kita pakai ini adalah dari Asus dan serinya adalah seri TUF Gaming ya. Secara performa 6700 XT udah bisa banget ngedeliver performa 1440 dan emang kepentingan utamanya pengen bisa gaming di 2K bisa lancar. Awalnya user dan saya udah berdiskusi mau ambil 3070 cuman nggak ketemu dengan brand yang cocok dan akhirnya kita ngelirik ke sebelah, kita ngelirik 6700 XT dan akhirnya kita menemukan brand dari Asus TUF Gaming. Makanya user memilih ini biar sama-sama brandnya dari Asus semuanya. Oke, lalu kita ke CPU cooler yang bakalan kita pakai. Nah, CPU cooler yang bakalan kita pakai ini adalah dari Deepcool LS720 SEWH yang artinya white. Jadi kita bakalan pakai CPU cooler triple radiator. Kenapa kita pakai triple radiator? Sebenarnya ini agak sedikit overkill, tapi it's okay karena kita mau ngejar estetiknya juga biar bagian top radiatornya itu nggak bolong-bolong. Secara performanya ya jelas seperti yang saya katakan tadi, ini adalah cooler yang overkill untuk bahkan sekelas Intel i5 13500 yang loadnya ada di 150 Watt. Untuk warnanya kita pilih warna putih biar selaras dengan warna buildnya. Oke, untuk power supply kita
kita memilih dari Enermax. Enermax Revolution SFX. Yes, ini adalah power supply SFX yang biasanya dipakai untuk build Mini ITX. Kenapa kita pilih ini? Karena user nanti mungkin kedepannya pengen ganti ke Lianli O11 Dynamic. Nah, di situ kan kita harus pakai power supply SFX, makanya kenapa user pengen jaga-jaga apabila nanti misalkan mau ganti casing ke depannya. Untuk kapasitasnya sendiri ini udah ada di 650 watt, udah full modular dan udah sertifikasi 80 plus gold. Yang pastinya kapasitornya udah full Japanese, jadi nggak perlu khawatir lagi tentang internalnya. Dan nanti juga kita bakalan pakai extension cable warna putih, jadi kita nggak akan ngelihat kabel-kabel yang warna hitamnya. Oke, part terakhir yang kita pilih ini adalah casing. Untuk casing yang kita pilih di build ini adalah dari Montech Sky 2. Dengan harga yang cukup bisa dibilang murah ya, untuk casing sepremium ini kita bisa ngedapetin 4 free fan. Dan 3 diantaranya ini kita dikasih reverse fan dan satu lagi kita dikasih exhaust juga. Selain itu juga ini fan-nya semuanya udah addressable RGB, jadi nanti tampilannya pasti bakalan lebih adem dan bakalan lebih cakep. Untuk support radiatornya dia bisa support up to 360 mili. Seperti radiator yang bakalan kita pakai 360 mili, jadi kita bakalan ngemaksimalin potensi maksimalnya si casing ini. Nah, lalu di bagian shroud power supply-nya juga ini kita dikasih mesh ya. Jadi ini benar-benar breathable. Jadi bisa bekerja sebagai intake dari GPU kalau nggak intake untuk PSU-nya. Untuk front I/O yang diberikan juga udah lumayan banyak ya. Oke, itu semua part-part yang akan kita pakai di build kali ini. Untuk total buildnya kurang lebih ada di sini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit sekarang.
So, alhamdulillah buildnya sudah selesai. Jadi gimana menurut kalian? Dengan build dengan harga 19 jutaan ini, kalian bisa udah ngedapetin casing full ATX yang dapat addressable RGB. Terus buildnya juga udah kita kasih yang full white, walaupun ada beberapa part yang second. Walaupun sebenarnya ini masih kita bisa push lagi lebih murah ya. Tapi dikarenakan beberapa item ini ya, item branded atau yang lebih mahal seperti motherboardnya, lalu seperti casingnya. Tapi balik lagi karena ini adalah request dari user. Tapi bagaimana nih menurut kalian untuk build 19 juta, kalian bisa ngedapetin build yang cantiknya kayak luar biasa kayak gini? Nah, untuk performa GPU-nya kita nggak tes di sini karena udah kehabisan waktunya. Jadi untuk ngelihat performa GPU-nya atau nggak review GPU-nya, kalian bisa lihat di video di pojok kanan atas ini. Nah, untuk performa dari 13.500-nya juga kita nggak tampilin. Untuk bisa ngelihat hasil dari 13.500 bagaimana performanya, bisa lihat video di kanan atas kali ini. Oke deh, segitu aja dari saya. Bagaimana menurut kalian, worth it atau enggak bisa ngedapetin build yang cakep banget kayak gini? Oke, tanpa panjang lebar, saya izin undur diri. Nama saya Lambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.